Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teknik investigasi. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, yaitu Nurul Rizky, Ivan Nuraini, dan Nur Hidayat Murti. Teknik investigasi ini membahas terkait masalah administratif seputar investigasi akuntansi forensik, membutuhkan manajemen berpengetahuan. Dalam hal ini, penyidik memerlukan beberapa alat untuk menghasilkan hasil investigasi. Waktu. Tenggat waktu pengajuan yang tertunda dapat mempengaruhi waktu, prioritas, dan urutan prosedur investigasi, sehingga penyelidikan akan membutuhkan banyak waktu untuk proses yang panjang. Maka dari itu, pimpinan investigasi harus mendiskusikan masalah dengan klien untuk menentukan prioritas masalah yang akan ditangani terlebih dahulu. Komunikasi. Tim investigasi harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Jika tidak ada komunikasi, maka sering terjadi salah paham terhadap tenggat waktu, panggilan konferensi yang terlewat, ketidakpuasan, bahkan perselisihan biaya. Masalah administrasi awal. Masalah administrasi yang biasanya muncul di awal proses pengaktifan, yaitu yang pertama, tinjauan hubungan dan pemeriksaan konflik. Yang kedua, surat perikatan. Dan yang terakhir, tagihan atau biaya. Prediksi. Prediksi merupakan totalitas keadaan yang akan membuat individu yang wajar, terlatih secara profesional, dan bijaksana untuk percaya bahwa penipuan telah terjadi, sering terjadi, atau bahkan akan terjadi. Berikut contoh prediksi yang tidak boleh dilihat sebagai daftar yang komprehensif, tetapi menunjukkan berbagai bentuk prediksi. Yang pertama, menanggapi tindakan peraturan. Yang kedua, kesulitan dalam pelaporan atau informasi atau pengungkapan keuangan. Yang ketiga, masalah yang melibatkan pelanggan atau vendor. Yang keempat, hal-hal berkaitan dengan undang-undang praktik korupsi asing. Yang kelima, gaya hidup. Yang keenam, tips anonim. Dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Apa sih yang Anda harus tahu sebelum memulai? Yaitu dengan asumsi bahwa Anda berada dalam posisi untuk menerima, yaitu mendapatkan pemahaman, mengumpulkan dan mengamankan informasi, koordinasi, dan lain-lainnya. Sebuah kata tentang asuransi, yaitu manajer risiko klien memeriksa masalah yang berkaitan dengan pemulihan uang asuransi dari penipuan. Penyidik akuntansi forensik dapat membantu klien untuk mengidentifikasi hingga membantu klien dalam menjawab pertanyaan dalam klaim tersebut. Pengecualian dan pertimbangan lainnya. Apa itu pengecualian dan pertimbangan lainnya? Yaitu audit keuangan sebagian besar berfokus pada ambang materialitas. Teknik investigasi kemungkinan berfokus pada mengidentifikasi pengecualian di bawah ambang materialitas auditor dan juga pada area seperti moral karyawan yang tidak berwujud meskipun dapat diamati. Pemeriksaan, penipuan, pengecualian dan pertimbangan lainnya berfokus pada transaksi yang tidak biasa, kontrol internal yang tidak diberlakukan, tingkat motivasi karyawan yang rendah, dan budaya dan sistem penghargaan yang membuat seseorang tidak etis. Pertimbangan lainnya yaitu waktu, frekuensi, tempat, jumlah, dan pihak atau kepribadian. Tinjauan dokumen. Tinjauan dokumen ini bisa menjadi penting untuk sebuah kasus. Orang yang relatif tidak berpengalaman mungkin mengabaikan fitur dokumen. Sementara, penyelidik akuntansi forensik berpengalaman akan melihat fitur itu sebagai potensi red flag. Layanan CPA. Apa itu layanan CPA? Layanan CPA merupakan singkatan dari Columbus Private Apartment, yaitu penyelidikan dengan entitas itu kemudian akan menunjukkan bahwa pembayaran itu untuk sewa apartemen daripada layanan profesional. Cara membaca cek. Bagaimana sih teman-teman cara membaca cek? Yaitu dengan pengesahan penerima pembayaran terletak di bagian belakang cek. Informasi penting lainnya yang dapat ditemukan di bagian belakang cek adalah tanggal dan nama bank tempat cek itu disimpan, serta tanggal dan lokasi kantor Federal Reserve yang melaluinya. Dengan mengikuti pengesahan, seorang penyidik akuntansi forensik dapat mengikuti jalur dari titik di mana cek itu disimpan ke titik di mana cek tersebut dibersihkan.
Saat meninjau cek yang ditandatangani dengan tangan daripada yang ditandatangani secara elektronik, penyidik harus membandingkan tanda tangan tersebut di depan cek dengan pengesahan yang ditandatangani dan mencari kesamaannya. Meskipun penyidik akuntansi forensik belum tentu ahli tulisan tangan, mereka harus dapat memperhatikan apakah huruf tertentu terlihat mirip atau tidak. Airline tiket atau tiket pesawat. Aspek penting dari tiket kertas adalah bentuk pembayaran. Biasanya, nomor kartu kredit disamarkan dengan pengecualian 4 digit terakhir untuk tujuan keamanan. 4 digit terakhir dapat dicocokkan dengan nomor kartu kredit karyawan untuk melacak pembayaran ke penumpang. Penipuan lain yang harus dicari oleh penyidik akuntansi forensik adalah pembayaran duplikat. Pembayaran duplikat atau kolusi dapat terjadi ketika orang lain menagih tiket dan penumpang kemudian mengirimkan tiket untuk penggantian juga. Pembayaran duplikat juga dapat terjadi jika rencana perjalanan diterima sebagaimana mestinya dokumentasi untuk penggantian. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.